Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Terima kasih. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, salah satu permainan untuk melatih soft skill yaitu dengan game. Mas, main bola kecil, bola kecil. Iya. Ada yang mestinya maju ke depan 2 orang? Nah, maju ke depan 2 orang. Harus ada role modelnya. Kalau anak sudah tiga, cukup banyak waktu untuk kita diskusi dan tanya jawab, maka saya minta ambil pulpen dan kertas kosong sambil nanti kita akan diskusi. Saya ingin apa yang teman-teman harapkan, Bapak Ibu harapkan, atau apa sih harapannya dari sesi kita, atau mungkin pengen dapat atau harapan, masukan dan pertanyaan kepada kami dari pertama sampai hari ini
mungkin nanti sisa hari ini sampai besok kita masih ada waktu untuk mencoba menyentuh hal-hal yang belum tersampaikan. Jadi mohon ditulis nama, dari mana, lalu ada pertanyaan, masukan, usulan, gagasan tentang training of soft skill trainer ini ditujukan kepada kami. Nanti mudah-mudahan dalam waktu yang masih tersisa kita bisa mengakomodir semua pikiran dan masukan dari semua. Kalau sudah, mau dirobek, dikumpulkan ke pertanyaan, masukan-masukan, harapan-harapan dari forum training of trainer ini. Kalau sudah, serahkan ke samping kanannya, sekarang ngumpul di atau samping kirinya, sekarang ngumpul di ujung meja. Pertanyaan kepada kami. Kalau sudah ada pertanyaan, terkait dengan jalannya forum ini. Kalau sudah, serahkan ke sampingnya dan ngumpul di sebelah sini. Pakai nama dari mana? Supaya nanti kita bisa membantu. Silakan, sudah cukup ya, silakan ke sampingnya supaya terkumpul di sudah kumpul ke sampingnya. Lanjutkan. Kalau apa? Semua? Ya, sambil nanti saya baca, sambil sharing waktu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, barangkali perlu saya tegaskan kembali proses yang sedang kita lakukan 3 hari ini. Jadi dalam proses bagaimana melatih soft skill di sesi hari pertama, dan kita ceritain bahwa soft skill itu
tidak menurut Profesor Ilah Saelah dari IPB, dia mengatakan soft skill itu tidak bisa diajarkan, tapi harus disimulasikan dan dipraktekkan, diinspirasikan. Katanya seperti itu di sesi pertama kemarin. Sehingga kalau misalnya kita mengajari adik-adik kita di kelompok kita, misalnya sabar adalah gitu ya, sabar adalah sebuah keadaan seseorang tidak merespon dengan bla bla bla, itu tidak bisa diajarkan dengan seperti itu. Misalnya, atau persisten adalah orang yang memiliki ketahanan dan punya daya tahan bertahan dalam kondisi yang sulit. Jadi menurut Anda apa itu persisten? Jelaskan. Tidak bisa begitu. Tapi bagaimana kita mengubah? Bagaimana kita? Nah, yang kami lakukan hari pertama kita datangkan tokoh namanya Bang Hijab. Udah nyaksikan loh? Bagaimana dia mengubah pikiran kita. Hari kedua kita datangkan Miss Hidayah dengan pendekatannya. Oh, begitu. Nanti besok hari ketiga juga akan datang Josli. Ini orang penting, dia orang komunikasi, lama di dunia perawatan kebakaran, dan juga dia salah seorang di guru dinamik. Nah, sehingga nanti teman-teman akan menangkap, oh ini toh materinya. Di awal sudah kita berikan teorinya apa itu soft skill. Dan di tangan Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah ada lembaran. Sehingga nanti hari ini di malam hari, besok kita harus pulang. Nanti sudah membawa oleh-oleh dari materi yang pertama, bagaimana cara menyampaikan mindset. Oh, dengan cara begitu nanti tulis. Nanti akan saya pandu pelan-pelan. Supaya teman-teman nanti waktu pulang sudah bisa mengcopy dari 1, dari 2, dari 3, 4, 5, semua tema bisa kita pakai di situasi kondisi yang berbeda-beda. Dari sini memahami Bapak Ibu? Baik. Yang nomor 2, besok teman-teman harus praktek. Harus apa? Praktek langsung. Nanti ada 8 kelompok. Maka kita akan memilihkan atau mengizinkan hanya 8 tema. Misalnya kalau di sini mentemakan teknik mengajar, di sini nggak boleh teknik mengajar, harus yang berbeda. Makanya cepat-cepatan. Hari ini nanti siang ini, nanti hari ini kita akan putusin. Kamu temanya apa? Saya temanya menetapkan tujuan, Pak. Oke. Kalau begitu yang lain sudah nggak boleh ngomong tentang menetapkan tujuan. Jadi 8 materi training di Zoom yang kita akan praktekin, judulnya harus 8 jenis. Saya ingin menjelaskan tentang apa misalnya? Percaya diri, Pak. Nah, berarti materinya percaya diri. Nah, misalnya seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita lakukan ini, yang penting adalah ayo kita nikmati. Nanti Bapak Ibu pulang sudah bisa merasakannya. Rasakan, lakukan, bawa pulang. Kalau glass walking nanti teman-teman melakukannya, berjalan di atasnya, nanti membawa pulang ilmunya. Pengen bawa pulang ilmunya? Pengen bawa pulang ilmunya? Dulu saya pelatihan glass walking dan fire walking itu di Bali 4 hari ternyata ya, 4 hari 2010. Waktu itu bayarnya 16,9 juta 4 hari. Dan hari ini training di Bali yang semacam itu, TOT itu, Dr. Ernest Wong, Tung, sama Patrick Liu dari Singapura, Dr. Ernest Wong dari Malaysia. Hari ini investasinya 25 juta. Jadi ilmu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tahu mulai sesi forum jam 8 pagi. Hari pertama selesai forum jam 2 dini hari. Hari kedua jam 8 pagi selesai forum jam 3 dini hari. Besoknya jam 8 pagi mulai selesai forum hampir jelang subuh. Terus semua orang menikmati rasanya, penderitaannya, menikmati rasanya, dan waktu pulang mereka betul-betul merasakan sesuatu yang baru, hidup yang baru. Itulah pelatihan model soft skill yang sedang kita lakukan. Yes. Siap menikmati rasanya? Siap. Siap melakukan prosesnya? Siap. Baik, yuk kita mulai. Saya akan menyampaikan di sesi siang ini adalah sebagai contoh bagaimana melakukan sebuah game.
Saya judul ini dulu saya sampaikan di beberapa tempat waktu itu, fear therapy. Jadi terapi rasa takut, terapi takut. Terapi takut. Siapa yang masih punya rasa takut? Ya, semuanya punya rasa takut ya. Saya juga takut. Kita semua takut. Saya melakukan pelatihan glass walking ini sudah saya lakukan mungkin ratusan kali, puluhan kali lah, mendekati ratusan kali. Tapi setiap saya melewatinya, tetap saya takut. Ini namanya apa? Manusiawi. Apa Bapak? Manusiawi. Jadi biasa saja manusiawi. Setiap orang punya rasa takut. Katakan, setiap orang punya rasa takut. Justru kalau kita nggak punya rasa takut, itu malah keliru. Nggak siap apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa, berangkat ke kota, melakukan sesuatu. Itu namanya apa? Bunuh diri. Nekat, bunuh diri. Dia nggak akan berhasil. Nggak punya modal, nggak punya ilmu, mulai bisnis. Apa terjadi? Bangkrut. Asalkan dia nggak mati, asalkan dia nggak jatuh, asalkan dia nggak putus asa, dapat ilmu, coba lagi, dapat ilmu, coba lagi, berhasil. Tapi untuk apa kita kok harus jatuh bangun seperti itu? Untuk apa? Tidak perlu. Jadi adik-adik kita semua memulai bisnis, memulai kerja, memulai segala macam sesuatu supaya pasti berhasil. Supaya apa? Kerja pasti berhasil. Mantap sama saya. Kan begitu teman-teman. Misalnya kakak membimbing adik-adik. Kamu pengen berhasil bekerja? Pengen kak? Kamu mau nggak? Pengen pasti berhasil. Pengen, ikuti saya. Ikuti jalan contohnya yang sudah pernah berhasil. Jalannya bagaimana? Begini. Rambutmu dipotong. Siapa? Berdiri dengan tegak. Siapa? Tersenyum. Ya tersenyum. Latih dulu pelan-pelan. Latih senyum. Bajumu. Kami dulu pernah mengantarkan bajunya bolong-bolong, baju sekolah dipakai, bekas Vietnam dipakai. Nggak bisa gini, kamu pasti ditolak pekerjaanmu. Ganti baju, nggak punya apa? Oh, pinjami. Rambut potong dulu, kasih minyak dulu. Nanti waktu melamar, cara melamarnya begini. Waktu ditanya begini, jawabanmu begini. Dudukmu nanti harus begini. Duduknya harus begini. Misalnya, dudukmu nggak boleh begini. Misalnya, dudukmu nggak boleh begini. Misalnya, duduknya baik. Baik Pak. Kalau tidak bertanya, kamu mengangguk. Kalau kamu nggak tahu, kamu jawab, maaf Pak, saya tidak tahu. Kalau kamu bisa, kamu katakan, saya bisa. Nah, pasti berhasil nggak dia? Pasti berhasil. Pasti nggak berhasil nggak dia? Pasti berhasil. Jadi, teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita itu ilmunya? Dengan apa? Ilmunya. Berhasil itu mudah. Ayo semuanya katakan. Berhasil itu mudah. Asal tahu. Caranya. Ini kalau di ruang depan boleh nggak nyalakan korek? Juga nggak boleh. Yang penting nggak berhasil. Kalau nyalakan di situ boleh nggak? Oke, mau main korek. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk apa anak-anak kita itu masuk ke program kita, ikut ke program kita? Agar mereka pasti berhasil. Agar apa? Agar mereka pasti berhasil. Tugas kita, pelatih, pendidik, pengasuh, pembimbing, pendamping, coach, manajer, pemimpin, membuat orang-orang di sekitar kita itu, nih, kamu nggak ngerti, nggak apa-apa, kamu belum tahu, tidak apa-apa, nih, apa ganti tanganmu? Ayo ikut sama saya. Kamu pengen berhasil atau? Ikuti langkah saya. Oke, kanan, ayo kiri, ayo kanan, ayo kiri, pasti berhasil. Pasti berhasil? Pasti berhasil. Itu namanya modeling. Apa Pak Ibu? Modeling. Nah, hari ini untuk membongkar takut, kita juga menggunakan prinsip modeling. Atau saya sebut sebagai metafora. Apa? Metafora. Ini hanyalah sebagai perumpamaan saja. Setiap orang di sesi kemarin kita bahas bahwa pertanyaan sama, jawabannya adalah, pertanyaannya kepada semua orang yang jawabannya sama, yaitu apa yang setiap orang inginkan. Jawabannya perubahan.
dari kondisi di sini, saya kondisi di sini belum bekerja Pak, oke. Mau kuliah belum ada uang, oke. Orang tua saya orang miskin, iya. Anaknya orang transmigrasi, oke. Faktanya benar, saya nggak mampu Pak, ya saya nggak punya pengetahuan Pak, yes. Kamu ingin apa? Saya ingin menjadi ketua Forum Pemuda berarti. Yes, saya ingin jadi ketua Forum Pemuda Pak. Saya sekarang bisa apa? Ya saya anggota Pak, masih baru Pak, masih belajar. Yes, saya ingin menuju kondisi yang diinginkan. Di sini. Udah langsung lihat. Dari kondisi di sini. Kamu apa sekarang? Penghasilan saya tuh Pak masih serabutan Pak, ya harian cuma begini begitu. Yes, punya uang berapa? Ya masih sedikit lah Pak. Saya pengen berapa? Kamu pengen berapa? 2 juta lah Pak. Pengen berapa? 3 juta lah Pak. Yes, kondisi yang diinginkan di sebelah sana. Tapi sayangnya untuk sukses itu harus melalui prosesnya. Melalui apa? Prosesnya. Setiap orang harus melalui prosesnya. Banyak orang yang aku pengen berhasil Pak, aku pengen berhasil Pak. Kamu ngelamar pekerjaan itu anu bu, gitu kan bu ya alasannya anu bu, anu apa? Itu banyak alasan bukan? Sejak pagi berdebat sama ibunya soalnya. Anu bu, anu apa? Sini kamu, tak ajari supaya tahu, supaya mencapai prosesnya. Bersedia menjalani prosesnya. Kamu gak mau ngelamar kenapa? Anu Pak, jauh, gak punya uang saku, ini uang sakunya. Berangkat, tak antarkan, berangkat. Lalu prosesnya, waktu berangkat apa dikira semudah itu? Waktu wawancara begini, waktu duduk menghadap begini, apa dikira anak muda ini seperti kita? Takut mereka Pak. Kalau mereka ketemu Pak RT aja takut. Apalagi ketemu pimpinan perusahaan pakai jas. Mereka takut. Maka mereka perlu diajari caranya. Diajari apa? Caranya. Kita simulasi Pak. Jadi, saya manajernya ya. Kamu sebagai karyawannya ya, siap. Calon karyawan, oke. Duduknya gimana? Saya manajer atau temannya jadi manajer. Duduk. Kamu sebagai karyawan, cara duduk gimana? Gak boleh senyum-senyum gitu. Itu diajari Pak. Simulasi. Rambut Pak harus dipotong. Ayo potong. Oh gunting Bu, langsung dipotong. Harus dipotong. Itu kumismu, jenggotnya dipotong dulu. Itu dipotong. Kukunya mana? Kuku. Potong itu. Nggak mungkin kamu diterima kerja kalau kamu kukumu panjang. Potong. Duduknya, celana kamu masukkan, bajumu masukkan misalnya. Masukkan. Nah, itu harus dipandu prosesnya. Ini kalau materinya adalah job readiness. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, banyak orang pengen berhasil, tapi banyak alasan disebut BEJ, blame, menyalahkan. Mamaku sih miskin. Siapa yang salah? Mamaku kan. Bapakku sih orang nggak mampu. Bapakku sih mati duluan. Siapa yang salahkan? Bapaknya mati duluan. Padahal Tuhan sudah menakdirkan begitu. Blame. Ini ciri-ciri orang yang pasti gagal. BEJ, blame. Yang kedua adalah excuse, alasan. Dan justify, membenarkan yang sudah benar kelemahan kita. Saya kan cuma lulusan SMA Pak. Saya kan cuma lulusan dari kuliah di daerah pinggiran Pak. Saya kan itu justify. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari kondisi di sini menuju kondisi yang diinginkan. Sayangnya setiap orang harus melalui prosesnya. Istilahnya harus membayar ongkosnya. Nah, baik. Beling ini yang saya pakai ini beling beneran. Beling apa? Beneran. Nah, nanti waktu training kata para gurunya dulu ini harus dipraktekin, dipecah. Biar dikira nggak bohong-bohongan. Memang nggak bohong, ini beling beneran. Dan ini memang berbahaya. Biar semakin takut. Wah. Beneran Pak, ya beneran. Langsung dengan beneran Pak? Iya beneran. Oh saya aja takut. Yes, takut. Nah, takut itu sesuatu yang manusiawi. Tapi sebenarnya takut itu tidak. Takut apa? Tidak. Seperti waktu kita masuk ruangan yang gelap. Takut itu adalah sesuatu yang karena kita tidak tahu.
Kenapa? Tidak tahu. Kemarin Bang Jeffrey menjelaskan dengan sangat baik wanita yang nyetir busway. Betul? Dia takut. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena informasi yang tidak akurat. Melamar kerja itu seperti orang jalan-jalan. Tapi bagi orang yang lain, melamar kerja itu seperti mau menghadap kepada misalnya siapa? Seperti menghadapi macan. Betul tidak? Bagi orang yang memang belum pernah memulai usaha, mulai bisnis, memulai sesuatu bisnis misalnya, itu seperti waktu kita masuk ke hutan belantara dan banyak singanya di situ di Afrika. Seperti itu. Padahal bagi yang lain memulai bisnis itu seperti melepas baju di kamar mandi. Halo? Kenapa? Karena tahu cara. Saya beri pengantar sedikit dulu. Nah ini filmnya baik. Ini film Titan. Seorang pelatih yang melatih anak-anak dari berbagai daerah, kulit hitam, kulit putih, dari desa, dari kota, digabung untuk berkompetisi di level nasional. Dia melatih dengan cara yang berbeda. Kenapa kamu harus berubah? Karena kamu butuh makan, karena kamu harus mempertahankan posisi, karena kamu harus menang. Yang nggak serius, lempar keluar, suruh lari keliling lapangan. Ini melatih soft skill. Ini membentuk sikap mental. Membentuk sikap mental, membentuk kekuatan jiwa dengan motivasi yang luar biasa. Melibatkan emosi, melibatkan seluruh jiwa raga. Ini melatih soft skill. Mungkin pelatih harus marah ke anak-anak. Mungkin pelatih harus empati yang dalam. Mungkin pelatih boleh, kalau perlu memukul murid itu. Melibatkan seluruh jiwa raganya, baik pelatihnya, baik muridnya. Bahkan mereka belajar sampai malam, ini pakai lampu mobil, untuk memenangkan kompetisi, untuk memenangkan pertarungan. Sampai tersentuh emosinya, sampai emosi yang paling dalam dibuka, sehingga menimbulkan kemarahan, menimbulkan kekompakan. Terbentuklah sebuah tim yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, soft skill, melatih life skill, ketahanan hidup. Saya mengatakan seperti ini. Life skill itu seperti ini. Bagaimana seseorang memiliki ketahanan untuk hidup? Kalau misalnya Mas Saryanto, saya culik sekarang, tutup matanya, lalu saya bawa pakai mobil, saya turunkan di mana? Madura namanya. Saya turunkan di Madura, dia nggak tahu kanan kiri, dia bisa hidup. Karena punya apa? Life skill, punya kepribadian. Tutup matanya, langsung kita kirim ke New York. Nggak bisa berbahasa Inggris, cuma bisa yes no. Dia tarik ke New York dan dia bisa hidup. Itu namanya apa? Life skill. Dan life skill itu adalah diantaranya adalah soft skill. Kok bisa ada orang Madura sukses di New York? Karena dia punya kepribadian, karena dia punya soft skill, karena dia punya life skill, keterampilan hidup. Itulah life skill. Nah, cara melatihnya adalah dengan metafora, dengan simulasi, dengan melibatkan emosi. Ini yang akan bisa membuat anak-anak kita berubah. Saya ulangi, Stephen Covey mengatakan kemarin, jika menginginkan perubahan besar, terutama di mindset, di pikiran, adalah dengan mengubah paradigma itu. Dari saya nggak bisa berhasil, Mas. Saya kan cuma pelatih seperti biasa, dan saya kan bukan pengusaha. Mana mungkin
saya bisa melatih anak-anak kita? Itu apa? Paradigma. Halo? Paradigmanya adalah tidak mungkin saya bisa melatih orang yang pengen wirausaha dan saya belum wirausaha. Siapa bilang? Katakan, siapa bilang? Siapa bilang? Bapak Ibu, banyak pelatih bola hebat di dunia adalah seorang dokter gigi. Ada, betul? Ada seorang dokter gigi pelatih bola di tingkat dunia. Ada juga seorang guru pelatih hebat. Ada juga seorang tentara pelatih hebat di bidang yang lain. Jadi, ini soal paradigma. Duduk tegak. Semuanya duduk tegak. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Katakan. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Saya cuma rasakan benar-benar Bapak Ibu sekalian. Sejak kemarin, hari ini kita diajarkan bahwa kita punya tangan. Kita punya apa? Kita punya tangan. Kita punya otak. Kita punya mata. Kita punya hidup, punya tubuh. Yang orang lain juga sama. Jadi kan tahu nggak berapa berat otaknya Einstein? Kira-kira nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kira-kira berapa? 5 gram. 5 gram segini. Ada yang tahu berapa berat otaknya Einstein? 300 gram. 1.300 gram. Boleh, Bapak? Boleh berpendapat? 1.500. Berapa sih kita? 1.500. 1.500 gram. Boleh. 200 ya boleh lah. Nah, tidak boleh. Sebenarnya saya juga tidak tahu, Pak. Tapi yang saya tahu adalah otaknya Einstein sama dengan otak saya. Otaknya Mario Teguh sama dengan otak saya, sama dengan saya. Otaknya Habibie sama dengan otak saya, sama dengan otak kita semua. Sebagai motivator. Jadi, apa yang membuat kita merasa saya nggak mampu? Paradigma. Nah, sama dengan melalui beling ini. Beling ini membahayakan. Saya katakan, beling ini membahayakan, loh. Betul? Betul. Itu paradigma kita yang pertama. Kenapa? Karena sebelumnya kita pernah kena beling. Lalu, aduh, ternyata kalau kena beling itu 2 minggu baru sembuh. Darahnya mesti banyak, bisa infeksi. Lalu tertanamlah sebuah paradigma, tertanamlah sebuah keyakinan. Ini dunia yang mengajarkannya kayak begini. Ya, dan perubahan itu harus dilakukan dengan radikal. Saya tunjukkan tentang keyakinan. Ini kemarin, dari kondisi saat ini ingin menuju ke kondisi yang diinginkan. Sayangnya itu nih Pak, mental block, belenggu mental, internal teroris, itu apa diantaranya? Keyakinan. Diantaranya apa? Keyakinan. Pengalaman masa lalu. Apa itu? Pengalaman masa lalu. Kemarin itu pernyataan apa? Pertanyaan. Apa lagi kemarin? Penderitaan. Karena dulu pernah menderita karena ini. Hadiah. Nanti kalau lulus haji kita kasih hadiah 10.000. Hadiah. Gak menarik Pak. Penderitaan. Kalau Bapak gak berhasil, Bapak memalukan. Wah, sampai saya gak berhasil. Memalukan. Ya, ada 5 hal yang kemarin yang membuat orang berubah, membuat orang bergerak. Sementara orang bertahan, kenapa? Karena keyakinannya tadi itu. Katanya Maxwell, dia bilang citra terbentuk atau mindset terbentuk atau hidup kita terbentuk oleh ini Pak, pengalaman di masa lalu. Apa? Suatu hari waktu tampil ternyata audiennya ribut sendiri. Ternyata audiennya nggak merespon, langsung buat kita, ternyata aku nggak bakat jadi trainer. Waktu tampil beliau olok-olok orang, waktu kita usaha rugi, membuat kita terbentuklah citra diri kita. Yang kedua, sukses serta kegagalan. Dulu pernah berhasil, maka tambah semangat. Atau dulu pernah gagal, sehingga waduh, memang saya ini orang yang pantasnya gagal. Terbentuklah citra diri, terbentuklah keyakinan. Pujian maupun hinaan. Ujian maupun hinaan, kalau kita merespon dengan benar, hasilnya juga benar. Tapi kalau salah, hasilnya juga salah. Nah, anak-anak kita itu banyak hinaan, banyak pujian, banyak hinaan, banyak kesulitan, banyak trauma yang membentuk hidup mereka. Juga sebenarnya sama dengan kita.
banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak rintangan. Betul tidak? Betul. Nah, itu akhirnya membentuk hidup kita. Ya, itu akhirnya menjadi bentuk dari hidup kita. Menang, kekalahan, serta hasil respon orang lain terhadap diri kita yang kita rasakan. Ya, nah, apa itu yang membelenggu? Kok saya nggak berani melewati rintangan ini? Kok saya nggak berani melangkah? Dulu pernah luka. Kalau dalam hal ini, kalau misalnya kok nggak berani melamar kerja, misalnya ada anak kita yang nggak berani melamar kerja, kira-kira apa? Nggak pede. Kenapa kalau nggak pede? Dia membandingkan dengan orang lain. Atau ada orang pernah ngomong, kamu apa mungkin diterima di perusahaan seperti itu? Citra terbentuk. Dia maksudnya nggak punya baju, dia nggak punya sepatu, dia nggak ngerti caranya make up. Nah, itu kalau dia sudah terbentuk keyakinan saya nggak pantas sukses, ini dia sudah nggak akan mampu melangkah. Meskipun dia punya kaki, dia nggak bisa melangkah. Meskipun dia punya tangan, dia nggak berani mengambil. Meskipun dia punya badannya ini, dia nggak berani melakukan. Meskipun dia punya mulut, dia nggak berani ngomong. Kenapa? Karena dia punya apa namanya? Belief sistemnya terbentuk, keyakinannya terbentuk. Nah, pertanyaannya adalah apa keyakinan yang menghambat kita? Itu yang harus kita bongkar. Takut Pak, saya kan nggak bisa. Saya ingin berhasil dan seterusnya, nggak bisa. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya jelaskan teorinya. Keyakinan adalah kuasa yang menghancurkan, juga kuasa raksasa dalam dirimu. Jadi misalnya begini, kalau kita meyakini bahwa kita ini dipenjara di ruangan ini, seperti gajah yang kakinya waktu pertamanya ditaklukkan diikat dengan rantai yang besar. Lalu waktu dia bergerak, apa yang terjadi? Terluka. Lehernya diikat, kakinya diikat. Dia bergerak, terluka. Dia bergerak, terluka. Sampai akhirnya si gajah meyakini bahwa dia sedang diikat. Ketika sudah besar, hanya diikat dengan kayu kecil, dengan ikatan kecil, si gajah tidak bisa bergerak apa-apa. Itu namanya apa? Keyakinan yang membelenggu. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tembok ini saya yakin bahwa ini adalah triplek tipis, saya akan memukulnya dengan keras. Betul tidak? Ini tipis, pukul dengan keras. Tapi kalau meskipun ini saya ganti dengan triplek yang tipis, kepala saya pernah kebentus, lalu saya ganti dengan triplek yang sangat tipis, atau dengan kertas yang sangat tipis, dengan gambar seperti dinding tebal seperti ini, berani nggak saya mukul dengan keras? Berani nggak saya mukul dengan keras? Tidak, itu namanya keyakinan yang membelenggu. Karena saya sudah kadung ini tebal, saya nggak berani memukul. Sama dengan anak-anak kita. Nggak mungkin lah Pak, nanti aku di sana kerjanya mana mungkin diterima. Ini kan orang seperti ini. Itu keyakinan yang membelenggu. Nah, ini salah satu cara membongkarnya. Dan keyakinan itu seperti di materi pertama kemarin, seperti gunung es. Seperti apa? Gunung es. Enggak diucapkan pun dia akan dibawa saja. Kemudian konsekuensinya pasti dapat diramalkan. Bapak Ibu pernah baca berbagai motivasi. Kalau kamu mengatakan tidak bisa, kamu pasti tidak bisa. Kan begitu. Kalau kamu mengatakan saya bisa, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan dia berfungsi meskipun tidak disadari. Halo. Maka hari ini teman-teman sekalian, saya ingin teman-teman menulis, buka bukunya, tuliskan. Apa keyakinan-keyakinan yang Anda rasakan saat ini? Saya nggak beruntung, saya nggak kaya, saya orang biasa, saya nggak cantik, saya nggak mampu, saya nggak mungkin jadi orang kaya-kaya. Apa keyakinan-keyakinan yang membelenggu itu? Tuliskan di kertas teman-teman. Inilah, gak usah banyak-banyak, ya tuliskan minimal 3. Apa menurut teman-teman sebuah keyakinan yang menghambat, yang membelenggu? Atau kalau bukan pada diri teman-teman, tuliskan keyakinan miliknya
milih anak-anak binaan kita. Oh ini loh keyakinannya anak-anakku yang selama ini biasanya yang menghambat mereka. Belief system. Sesuatu yang diucapkan maupun tidak diucapkan, dia adalah sesuatu yang powerful menghambat. Saya nggak bisa Pak, kalau saya harus keluar kota, saya kan masih kecil Pak, itu mungkin juga menghambat. Dan tolong juga tambahkan yang hambatan teman-teman sendiri. Tuliskan paling tidak ya 3 sampai 5. Kalau misalnya nggak menemukan hambatan, sudah merasa dirinya nggak ada hambatan, baik, langsung tuliskan mungkin contoh-contoh miliknya anak-anak kita. Kalau malas itu bukan keyakinan Pak. Bukan keyakinan, malas itu bukan keyakinan. Misalnya saya ini kan dari kampung, orang tua saya miskin, kayaknya nggak mungkin deh saya berdiri langsung dalam waktu setahun dari jadi manajer, nggak mungkin deh. Itu keyakinan itu. Sehingga kelaparnya apa? Jadi orator. Jadi misalnya seperti itu. Orang tua saya nggak sekolah, lingkungan saya nggak sekolah, semuanya nggak sekolah. Kayaknya nggak mungkin deh kalau saya jadi master gitu, jadi dokter gitu nggak mungkin. Jadi sarjana nggak mungkin, apalagi jadi seperti itu. Kan nggak mungkin, nggak ada biayanya. Betul nggak ada biayanya? Tidak benar. Bapaknya punya motor, bapaknya ibunya punya sapi, bapak ibunya punya kebun. Tapi menjadi membelenggu pikiran dia karena memang lingkungannya, suasananya, semua orang, ibunya ngomong, nggak mungkin kamu kuliah Dok, ibumu ini nggak mampu. Bapaknya ngomong, woi nggak usah sekolah dulu Dok, bapak ibumu nggak mampu. Betul nggak mampu? Bohong sebenarnya. Bukan bohong maaf ya. Sebenarnya dia adalah keyakinan yang membelenggu, keyakinannya keliru. Kalau contohnya Bang Jeffrey kemarin, kok kamu kaya? Karena aku punya banyak anak, sehingga aku bekerja keras. Sebaliknya yang sebelahnya, kok kamu miskin? Aku kan punya banyak anak, sehingga uangnya dibagi-bagi untuk anak-anakku. Nah ini keyakinan yang membelenggunya. Sudah? Coba lihat. Apa Pak? Salah satunya? Yang paling membelenggu. Saya nggak bisa melanjutkan studi. Yes. Sebelahnya? Ulang lagi. Oh, nanti saya pasti nggak berhasil, gitu ya? Nanti saya pasti celaka, begitu? Saya begitu mereka. Iya. Contohnya gimana? Contohnya gimana ngomongin mereka? Maksudku gimana? Maksudku gimana? Contohnya gimana? Anak-anak. Ini dirimu sendiri atau anak-anak? Oke. Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Ngomongnya gimana sebenarnya? Ketika saya mau melakukan suatu atau melakukan sebuah usaha, saya dulu memikir negatifnya. Oh, nanti kalau rugi gimana? Nah, yes. Oke, siap. Bagus. Satu dipilih. Kasih kandidatnya. Saya orang desa. Saya orang desa, sehingga Ya susah untuk maju. nah, ditulis. Bukan hanya semua orang desanya, kalau orang desa banyak yang baik-baik saja. Tapi yang membelenggu dirimu adalah saya orang desa dan kayaknya gak bisa maju deh. Nah, itu yang penting, itu yang membelenggu. Padahal pada sini juga di desa, kan gitu. Ya, betul, masuk. Saya tidak pandai bicara, namun saya jadi fasilitator. Yes, luar biasa. Saya nggak pandai bicara Pak, mana mungkin saya jadi fasilitator. Ya, good. Saya tidak dapat masuk SNPTN tahun ini di universitas. Kenapa? Karena belum beruntung. Nah itu yang belief system ya itu, bukan yang SNPTN-nya. Jadi saya tuh nggak beruntungan deh. Nah, I'm not luck. Saya orang yang nggak beruntungan. Itu yang harus menulis maksudnya. Kalau sekolah SNPTN-nya itu adalah akibat. Karena kamu merasa nggak beruntungan, ya akhirnya nggak berhasil. Boleh untuk anak-anak, boleh untuk bapak. Ya, boleh. Yang sering bapak dengar dari mereka. Sekolah tinggi tidak perlu karena yang sudah tinggi itu jadi pengangguran. Yes, itu keyakinan belenggu. Yang belakang. Amin. Salam.
Saya adalah ketua OSIS yang buruk karena saya jarang meluangkan waktu untuk anggota saya. Yang lain, boleh yang lain? Saya tidak punya banyak teman karena saya terlalu egois. Yes, boleh, boleh, boleh. Ibu mau ikut bermain? Mungkin murid-muridnya atau bapak boleh bermain di rumahnya. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Itu bisa menjadi positif beliefnya, ya. Oke, good. Biasanya itu yang Oh, yang negatifnya, sehingga saya nggak boleh kemana-mana, saya mesti nunggu orang tua. Yes, saya ingin mereka rasanya begini, karena saya ingin mengabdi kepada orang tua, pulang kerja demi orang tuanya. Kalau saya bilang, ya begitu. apapun yang saya lakukan itu harus Orang tua, yes, itu bisa juga menjadi belenggu. Baik, benar Pak, benar sama saya. Siap. Ibu mau bermain? oh pulang. Tadi ketawanya saya takut istri saya tadi gitu. Ngaji lah kamu. Tentang anak saya kan. Boleh, boleh. Anak saya itu udah jatuh sakit jadi nggak usah kemana-mana. Nah, itu belief system. Ya, sindrom itu sudah. Ibu boleh bermain? Saya anak yang malu. Pemalu. Saya pemalu. Yes, ini juga menjadi belenggu mental. Silakan, anak muda. Satu yang paling menarik. Dia kepercayaan diri. Ulang lain. Tidak punya kepercayaan diri. Saya nggak percaya diri karena Saya merasa nggak mampu. yes, itu kuncinya. Saya merasa nggak mampu. Yes, saya merasa nggak mampu. Saya merasa nggak layak. Nah itu kalinya. Jadi nggak percaya diri, mana nggak percaya dirimu? Saya tidak percaya diri karena saya nggak mampu. Nggak mampunya itu belenggunya. Yes, go. Saya tidak bisa kuliah di Oxford karena saya tidak punya fasilitas yang memadai untuk belajar. Nggak bisa karena nilai kurang atau nggak bisa karena Udah kayak gimana ya, gue nggak bisa. Karena nggak punya fasilitas gitu. Oke, boleh yang lain, yang lain. Yang lain sebenarnya ini mewakili rata-rata perempuan di sana. Tidak perlu sekolah tinggi karena pasti ujung-ujungnya jadi bekerja. Yes. Sip. Jadi anak perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi, toh nanti juga kita pulang. Iya.